Halo anak-anak, bertemu dengan saya Ibu Mian. Pada video ini kita akan belajar statistika. Setelah menyimak video ini, diharapkan anak-anak sekalian tahu cara-cara penyajian data. Kita mulai dengan contoh pertama. Bisa dilihat, tabel berikut menunjukkan data harga jual handphone di toko Bron. Handphonenya sebagai berikut. Untuk merek Lenovo harganya Rp650.000, merek Acer harganya Rp760.000, merek Advance harganya Rp700.000, Samsung Rp900.000, Sony Rp800.000, Oppo Rp860.000. Kita diminta menyajikan data ini dalam bentuk diagram batang. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah menggambar diagramnya dulu. Nih, saya buat bentuk variabel produsennya, saya tulis di sumbu X, lalu untuk frekuensinya ataupun harganya saya buat di sumbu Y. Yang pertama, Lenovo harganya Rp650.000. Ini Lenovo, di sini 600.000, ini 700.000, maka diperkirakan di sinilah letak 650.000 Lenovo. Kemudian merek Acer harganya 760.000. Ini Acer, ini 700, 750, maka mungkin 760 di sini. Inilah merek Acer. Kemudian merek Advance harganya 700.000, berarti 700.000 dari sumbu Y dan sejajar dengan Advance dari sumbu X. Nih, warna kuning. Kemudian untuk handphone merek Samsung itu 900.000, ini 900, lalu kita tarik sejajar dengan Samsung dari sumbu X. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk merek Sony seharga 800.000, ini 800.000 terhadap Sony sumbu X. Yang ini batang berwarna merah. Kemudian yang terakhir untuk handphone merek Oppo harganya 860.000. Kalau di sini 850, maka kira-kira naik sedikit, itu adalah 860.000. Kita tarik ke kanan sejajar dengan sumbu X, sejajar dengan Oppo. Nah, inilah diagram batangnya, atau lebih jelasnya seperti ini. Gampang kan untuk menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Kemudian, contoh soal berikutnya. Tabel data jenis penyakit yang diderita pasien rawat inap di sebuah rumah sakit sebagai berikut. Nih, ada jenis-jenis penyakitnya dan banyak pasiennya. Kita diminta menyajikan datanya ke dalam bentuk diagram garis. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah membuat dulu diagramnya. Di sumbu X saya buat nama-nama atau jenis-jenis penyakitnya. Lalu untuk frekuensi penyakitnya itu saya buat di sumbu Y. Yang pertama, penyakit diare sebanyak 22 pasien. Ini diare, kita tarik ke atas sejajar sumbu Y sampai frekuensi ke 22. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk penyakit DBD sebanyak 19 pasien. Ini DBD sejajarnya ini 20, maka 19 di sini. Gitu ya. Lanjut untuk penyakitnya alergi, sebanyak 12 pasien. Ini 12, kita tarik ke kanan sejajar dengan alergi. Nih. Kemudian appendix, sebanyak 10 pasien. Ini 10, kita tarik ke kanan sejajar dengan appendix. Ini. Yang terakhir penyakitnya tifus, itu sebanyak 13 pasien. Ini 12, maka 13 di sini kita tarik ke kanan sejajar dengan tipes. Nah, inilah diagram garisnya. Tapi akan lebih jelas kalau
titik-titik ini saling kita hubungkan. Seperti ini. Antar titik dihubungkan dan berurutan ya. Nah, inilah diagram garisnya. Lebih jelas kan? Contoh soal berikutnya. Data berikut menyatakan minat siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Nyatakanlah dalam bentuk diagram lingkaran. Ini datanya ada 4 bidang studi dengan masing-masing jumlah siswa yang menyukai. Pertama, diagram lingkaran ini bisa kita bagi menjadi 2. Diagram lingkaran dalam satuan persen atau diagram lingkaran dalam satuan derajat. Yang pertama, kita buat dulu diagram lingkaran dalam satuan derajat ya. Maka kita hitung dulu jumlah seluruh siswanya ini ada berapa. 6 ditambah 24 ditambah 12 ditambah 30 sama dengan 72 siswa totalnya. Lalu kita mau buat dalam satuan derajat, kita tambahin 1 kolom lagi sudut. Caranya 6 orang siswa, bagaimana memindahkannya ini atau mengkonversinya dalam satuan derajat sudut? Caranya kita buat di sini 6 per 72. Jadi 6 dibagi seluruhnya. 72 ini kan seluruh siswa. Jadi 6 dibagi 72 kali 360 derajat. Kenapa dikali 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Lalu sama-sama kita bagi 72, kita sederhanakan. 72 dibagi 72 yaitu 5. 6 kali 5, 30. Itu kan? Kemudian untuk mata pelajaran IPS sebanyak 24 siswa. Maka kita pindahkan atau kita ubah ini menjadi satuan sudut. Maka 24 bagi 72 kali 360. 72 bagi 72, 1. 360 bagi 72 itu 5. Nah, 24 kali 5 sama dengan 120 derajat. Berikutnya untuk bahasa Inggris. Kita buat 12 bagi 72 kali 360. Sama-sama dibagi 72, sisanya 5. 5 dikali 12 sama dengan 60 derajat. Kemudian matematika, sebanyak 30 siswa. Maka kita buat 30 dibagi 72 dikali 360 derajat. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 72, sisa 5. 5 dikali 30 sama dengan 150 derajat. Nah, sudah sampai di sini, kita buatlah diagram lingkarannya. Saya hilangkan dulu perhitungannya, perkaliannya ya, supaya lebih mudah. Saya buat satu lingkaran penuh dengan titik pusat ini berwarna hitam, dengan jari-jari R, ini yang berwarna merah garisnya. Lalu, untuk menggambarnya ini, supaya lebih akurat, saya gunakan busur. Ini titik pusat busurnya dengan di sini 0, di sini 180. Maka dari titik pusat ini ke ujung sebesar 0 derajat, saya tarik ke 30 derajat. Karena IPA-nya 30 derajat ya. Ini 0, 10, 20, 30. Maka di sini adalah 30 derajat. Ini supaya lebih jelas. IPA sebesar 30 derajat. Seperti itu ya. Kemudian kita hitung lagi untuk yang IPS sebesar 120 derajat. Saya gunakan lagi busur. Ini titik pusatnya. Dari sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 120 di sini. Maka IPS, inilah bagiannya, 120 derajat. Kemudian untuk yang bahasa Inggris, 60 derajat. Kita buat lagi busurnya. Di sini titik pusat, ini 0. Ke sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Maka ini adalah bahasa Inggris sebesar 60 derajat. Berarti sisanya ini sudah pasti untuk matematika ya. Tapi akan lebih baik kalau tetap kita hitung menggunakan busur.
Ini titik pusatnya di sini 0, terus ke sini 140, 150. Jadi pas ya matematika sebesar 150 derajat. Maka beginilah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan sudut. Berikutnya kita lihat misalnya contoh berikut. Data menyatakan banyaknya siswa kelas 7 yang berkunjung ke perpustakaan pada bulan Mei sebagai berikut. Kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E dengan banyak siswanya masing-masing. Kemudian kita diminta menyajikan data ini dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan persen. Caranya gimana? Kita hitung dulu banyak seluruh siswanya dari 7A sampai 7E. Yaitu 200 siswa. Lalu kita tambahin lagi satu kolomnya untuk persentasenya. Nah, kita hitung 32 siswa ini setara dengan berapa persen dari 200 seluruhnya. Maka caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 32 dibagi 200, jadi 32 dibagi seluruhnya, dikali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena lingkarannya ini yang akan kita buat dalam bentuk satuan persentase. Maka kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 100. Mana ini mouseku? Sama-sama dibagi 100, maka sisa 2. Sama-sama dibagi 100, maka sisa 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16%. Kemudian 50 siswa ini kita ubah dalam bentuk persen, maka menjadi 50 siswa dibagi seluruhnya 200 dikali 100%. Dibagi 100 dibagi 100, maka sisa 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25%. Lanjut untuk kelas 7C sebanyak 36 siswa. Kita buat 36 dibagi 200 kali 100%. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 100 dibagi 100, sisanya 2. 36 dibagi 2, 18%. Lanjut kelas 7D. 44 siswa kita ubah ini menjadi berapa persen? Caranya 44 dibagi 200 dikali 100%. Sama-sama dibagi 100, sisa 2, 44 bagi 2 sama dengan 22%. Terakhir, kelas 7E. 38 dibagi 200 dikali 100%. Sama-sama dibagi 100 dibagi 100. Sisanya 2. 38 dibagi 2, 19%. Nah, sudah ketemu ini sekian persennya. Persentasenya inilah yang kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Kita buat dulu lingkarannya, misal seperti ini. Satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Lalu saya buat garis bantunya, saya bagi 4. Kalau dibagi 4 dengan ukuran sama, berarti ini 25%, 25, 25, dan 25. Itu kan? Lalu saya bagi lagi untuk lebih memudahkan. Saya bagi lagi menjadi 8 bagian sama besar. Berarti setiap bagiannya ini adalah 12,5% kan? Ini juga 12,5% semuanya. Nah, mulailah kita kerjakan dari kita lihat kelas mana yang persentasenya itu paling mudah untuk digambarkan. Yaitu kelas 7B kan, 25%, gampang untuk disajikan. Berarti 1/4 lingkaran. Inilah 7B. Oke ya, 7B, yang ini yang berwarna kuning, sebesar 25%. Lalu kita lihat mana lagi persentase yang mudah digambarkan, yaitu kelas 7D, 22%.
Kalau dari sini ke sini 25%, maka 22% mungkin sampai di sini. Gitu ya, yang berwarna biru. Ini untuk kelas 7D. Kemudian kita cobakan lagi untuk kelas 7C sebesar 18%. 18% berarti kurang lebih segini. 7C. Lalu kemudian kelas 7A sebesar 16%. Kita gambarkan ini 12,5 berarti 16% mungkin segini. Kelas 7A. Maka sisanya ini sudah pasti untuk kelas 7E sebesar 19%. Kemudian, menyajikan data dalam bentuk diagram lambang atau biasa dikenal dengan istilah piktogram. Saya beri contoh misal seperti ini. Tabel berikut menyatakan banyak rumah yang terkena dampak banjir di Kabupaten Pasaman. Misal untuk daerah Opir, Sarik, Simpang 3, Plasma, PJR. Dengan banyak siswa seperti ini. Banyak rumah, maaf. Saya tambahkan satu lagi kolomnya untuk menyatakan piktogramnya. Lalu saya gunakan satu rumah. Icon rumah ini menyatakan dua rumah. Ingat ya, saya buat pemisalan bahwa satu icon rumah ini menyatakan dua rumah. Jadi, jika banyak rumah yang terkena banjir sebanyak 15, maka saya buat gambar rumahnya sebanyak 7 utuh. 7 kali 2 berarti sudah 14 ya. Ditambah ini setengah rumah. Berarti ada 15 rumah yang terkena banjir di daerah Opir. Lanjut untuk daerah Sarik. Ada 21 rumah. Maka saya buat ada 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rumah yang utuh berarti ini menyatakan 20 rumah ya. Ditambah ini setengah, maka 21 rumah. Lanjut untuk daerah Simpang 3. Ada 7 rumah. Berarti saya gambarkan dulu 3 rumah yang utuh dan setengah rumah. Tadi satu rumah utuh ini menyatakan 2 rumah ya. 2, 4, 6, 7. Lalu untuk daerah Plasma sebanyak 6 rumah. Berarti saya gambarkan 3 icon rumah. Lalu untuk daerah PJR sebanyak 13 rumah, maka saya gambarkan 6 rumah yang utuh dan setengah bagian icon rumah. Bagaimana? Mudah kan mempelajari cara-cara atau bentuk-bentuk penyajian data yang dasar-dasarnya saja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Selamat belajar dan selamat bermatematika. Terima kasih.